Shalom, shalom. Kembali lagi di program Devotion. Kali ini kita akan menemukan satu tema yang cocok di hari Paskah ini, di hari kebangkitan Tuhan Yesus ini, yaitu kematian rohani. Galatia 3 ayat yang 3b, yang berkata, kamu mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Kematian rohani adalah terpisahnya dari Allah. Kematian adalah perpisahan. Kematian jasmani adalah perpisahan jiwa dengan tubuh jasmani. Kematian rohani tentunya lebih penting, yang memiliki arti perpisahan antara jiwa dengan roh Allah. Banyak orang yang ber-KTP Kristen atau mengaku Kristen, tapi kehidupan rohaninya tidak sehat atau bahkan mati. Kematian rohani ini tuh gak bisa dilihat, oh dia masih ke gereja loh, dia masih ke kelompok sel loh. Nggak bisa dilihat kayak gitu. Tapi kok dia hidupnya sudah benar-benar jauh dari Tuhan, nggak mau baca Alkitab, nggak mau doa, itu bisa disebut sebagai kematian rohani. Kita belajar dari kehidupan seorang yang bernama Asa. Bagaimana awal-awal dia menjadi raja, begitu berapi-api mengikuti dan melekat kepada Tuhan. Tapi di akhir hidupnya, ia malah mengalami kematian yang tragis, yaitu mati tidak dalam Tuhan. Apa sih yang melatar belakang ini? Dikatakan di 2 Tawarikh 14 ayat yang kedua, Asa melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, Allahnya. Ia memerintahkan orang Yehuda untuk mencari Tuhan ketika berperang melawan Zerah atau orang Ethiopia. Orang Ethiopianya ini berjumlah 580 orang, dan orang Asa ini kebalikin. Orang yang Asa 580.000 orang dan orang Etiopianya itu 1 juta orang. Asa mengandalkan atau berseru kepada Tuhan, seperti yang katakan di 2 Tawarikh 14 ayat yang ke-11. Tuhan memberinya kemenangan demi kemenangan, seperti yang dikatakan di 2 Tawarikh 14 ayat yang ke-13. Asa begitu setia kepada Tuhan dengan memberikan persembahan 700 ekor lembu sapi dan 7.000 ekor kambing domba, serta mengadakan perjanjian untuk mencari Allah. Bahkan setiap orang yang tidak mencari Allah harus dihukum mati. Terlebih lagi Maakah, neneknya yang dipecat dari pangkat Ibu Suri. Ibu Suri adalah gelar untuk ibu dari penguasa monarki. Gelar ini juga diperuntukkan kepada permaisuri yang telah menjanda. Kenapa kok neneknya Asa ini dipecat oleh Asa? Karena dia membuat patung Asyera yang keji bagi Tuhan. Nah, ini kerajaannya Asa ini cuma aman selama 20 tahun, seperti yang katakan di 2 Tawarikh 15 ayat 10 sampai yang ke-19. Di sini awal kejatuhan Asa.
kehidupan rohani yang selalu datar atau selalu zona nyaman atau merah membuat Asap terlena sehingga ia jatuh. Jatuhnya itu dengan menggunakan pengalaman politik dan kepandaiannya. Apa sih tahapan-tahapan orang yang akhirnya mengalami kematian secara rohani? Yang pertama yaitu kemunduran rohani. Kemunduran rohani ini yang kayak apa sih? Yang pertama itu ketakutan sehingga bersandar pada manusia dan pengertiannya sendiri. Seperti yang dikatakan di 2 Tawarik 16 ayat yang ke-7 yang coba dibandingkan dengan 2 Tawarik 14 ayat 11 dan 13. Nah, ini contohnya secara fisiknya itu gimana? Kalau dari sisi dunia sakit, pasti kita mengandalkan hamba Tuhan, bukan Tuhannya. Ini tentu salah, kita malah harus mengandalkan Tuhan. Di Yeremia 17 itu dikatakan kalau orang yang mengandalkan Tuhan itu orang yang diberkati, bukan secara materi aja tapi secara rohani juga. Yang kedua, apa sih tandanya kemunduran rohani itu? Yaitu lebih menuruti keinginan daging daripada keinginan roh. Sakit hati, tidak mau ditegur atau bahkan marah. Seperti yang dikatakan di 2 Tawarik 16 ayat 10. Itu tentang Hanani pelihat dan dibandingkan dengan 2 Tawarik 15 ayat 1-9 yang tentang Asarya. Itu mereka tidak dapat menguasai diri atau karakter sehingga mereka tidak berubah dan tidak menghasilkan buah roh, terlebih menguasai diri. Selanjutnya, tahapan orang yang akhirnya mengalami kematian rohani. Yang kedua itu adalah sakit rohani. Sakit rohani ini apa sih? Tidak mencari pertolongan Tuhan atau kecewa, mengeluh, tidak mengucap syukur, malas doa atau baca firman, bersekutu, beribadah atau bahkan melayani dan juga dengan firman Tuhan lewat YouTube aja nggak mau. Masa siapa lagi kayak firman Tuhan sekarang tuh ada yang pendek loh, cuma 1 menit, kadang di TikTok, di IG, apalagi kayak di grup WhatsApp itu kan ada juga 1 menit, masa gitu aja nggak mau gitu ya. Juga selain itu mengasihi diri sendiri dan melupakan kebaikan Tuhan, seperti yang dikatakan di 2 Tawarik 16 ayat yang ke-12. Nah, ini tahapan akhirnya apa sih yang membuat orang akhirnya mati rohani itu? Yaitu putus hubungan dengan Allah atau biasa disebut dengan murtad. Itu menjadi ateis atau pindah ke agama lain, atau juga menjadi skeptis seperti yang dikatakan di 2 Tawarik 16 ayat yang ke-13. Apa yang harus dilakukan ketika berada di kehidupan rohani yang datar? Yaitu caranya cuma satu, berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Kau memang penurut tapi daging lemah, seperti yang katakan di Matius 26 ayat 41. Ini juga dikatakan lagi hal yang sama di 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Juga yang terakhir ini ada juga di Mazmur 119 92 sampai angka 105 itu, yaitu suka akan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu.
Nah, jangan sampai ya kita itu jatuh ke dalam kematian rohani. Ya, jangan sampai jatuh, apalagi murtad pindah agama dulu, jangan itu ya. Kita sudah enak-enak nanti bakal masuk surga, ada kepastian gitu kita masuk surga. Kok agama lain kan enggak kan, walaupun Kristen itu sebenarnya bukan agama ya. Agama itu kan buatan manusia, kok Kristen kan langsung dari Tuhan langsung yang menyebarkan. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.